Sejarah hari ini. Sejarah hari ini. Ledakan dahsyat terjadi di daerah Tunguska, pedalaman Siberia pada 30 Juni 1908. Ledakan ini meratakan sekitar 80 juta pohon di atas area hutan seluas 2.150 km persegi. Laporan saksi mata menunjukkan setidaknya 3 orang yang kemungkinan tewas. Ledakan ini umumnya dikaitkan dengan semburan udara dari meteorit berbatu yang berukuran sekitar 100 meter. Inilah peristiwa dampak asteroid terbesar di bumi dalam catatan sejarah. Pada bulan Desember 2016, Majelis Umum PBB mendeklarasikan Hari Asteroid Internasional berdasarkan peristiwa ini. Itulah salah satu peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 Juni. Peristiwa lainnya yang pernah terjadi pada 30 Juni kami rangkum dalam sejarah hari ini. 1934, Operasi Kolibri atau Malam Pisau Panjang, yakni pembersihan besar-besaran oleh Adolf Hitler terhadap rival-rival politiknya di Jerman Nazi dimulai. Operasi ini dilakukan oleh rezim Nazi NSDAP dari 30 Juni hingga 2 Juli 1934. Sekitar 90 orang menjadi korban untuk alasan politik, di mana kebanyakan mereka adalah anggota pasukan badai atau SA. Permusuhan Hitler SA dan pimpinannya Ernst Julius Röhm dipicu oleh kebebasan dan kesukaan anggota SA akan kekerasan jalanan yang mengancam kekuasaannya. Hitler juga ingin mencegah gerakan apapun oleh para petinggi Reichswehr, yakni militer Jerman, membatasi kekuasaannya, khususnya sejak Ernst Röhm berkeinginan menggabungkan Reichswehr ke dalam SA dan menjadi kepala. Akhirnya Hitler menggunakan pembersihan itu untuk melawan kritik konservatif pada rezimnya, khususnya yang setia pada wakil kanselir Franz von Papen dan membereskan urusan dengan musuh-musuh lama. Tahun 1971, 3 kosmonaut wahana antariksa Soyuz 11, yakni Georgi Dobrovolsky, Viktor Pasyayev, dan Vladislav Volkov tewas saat kembali dari luar angkasa. Ketiganya meninggal setelah berhasil mencapai stasiun luar angkasa Salyut 1. Setelah diluncurkan pada tanggal 6 Juni 1971 dari Kosmodrom Baikonur, Soyuz 11 mendarat di Salyut 1 pada 7 Juni 1971 dan berada di sana selama 22 hari. Saat kembali pada 30 Juni 1971, tim penyembuh menemukan bahwa semua kru sudah meninggal karena lemas. Kesalahan pun dilacak sampai ke katup ventilasi pernapasan. Para kosmonaut itu diberikan pemakaman negara dan dimakamkan di nekropolis dinding Kremlin, Lapangan Merah Moskow, dekat jasad Yuri Gagarin. Setelah itu, wahana antariksa Soyuz dirancang kembali untuk hanya membawa 2 kosmonaut. 1991, rezim apartheid di Afrika Selatan resmi dibubarkan. Apartheid adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20. Hukum ini dicanangkan pertama kali pada tahun 1930-an saat negara ini dikuasai oleh 2 bangsa kulit putih, yakni koloni Inggris di Cape Town, serta Namibia dan para Afrikaner Boer, yakni petani Afrikaner di Transvaal atau sekarang kota Pretoria dan Johannesburg. Sejak berkuasa tahun 1948, rezim apartheid secara obsesif memberlakukan hukum rasialis yang menghapuskan sebagian hak asasi warga non-kulit putih. Rezim ini juga melakukan pembunuhan, penyiksaan, dan penahanan terhadap oposan-oposan politiknya. Akhirnya lewat perlawanan di dalam negeri dan tekanan dunia internasional, kekuasaan rezim ini berakhir pada 30 Juni tahun 1991. Pada tahun 1993, Undang-Undang Baru Afrika Selatan yang mengakui persamaan hak warga kulit putih dan kulit hitam disahkan. Dan di tahun 1994 diadakan pemilu kepresidenan yang dimenangkan pejuang kulit hitam Nelson Mandela. Tahun 2002, Brasil meraih gelar juara Piala Dunia FIFA setelah mengalahkan Jerman dengan skor 2-0 di Stadion Internasional Yokohama, Jepang. 2 gol Brasil dicetak Ronaldo Luis Nazario de Lima dan menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak turnamen dengan 8 gol.
Gelar kelima Brasil ini menjadikannya sebagai peraih trofi terbanyak setelah sebelumnya menjuarai Piala Dunia edisi 1958, 1962, 1970, dan 1994. Piala Dunia FIFA 2002 adalah edisi ke-17 turnamen sepak bola Piala Dunia FIFA. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diselenggarakan di benua Asia dan di dua negara, yakni Korea Selatan dan Jepang, dimulai pada 31 Mei hingga berakhir 30 Juni 2002. Tahun 2018, Hari Parlemen Internasional ditetapkan melalui resolusi Majelis Umum PBB pada 30 Juni 2018. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan didirikannya Inter-Parliamentary Union (IPU) pada 1889. Penetapan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pada lembaga politik dan demokrasi itu sendiri menghadapi tantangan dari gerakan populis dan nasionalis. Jika demokrasi ingin berkembang, maka parlemen sebagai landasan demokrasi yang berfungsi harus kuat, transparan, akuntabel, dan representatif. Hari Parlemen Internasional adalah waktu untuk meninjau kemajuan yang telah dibuat parlemen dalam mencapai beberapa tujuan utama untuk mencapai lebih representatif, termasuk melakukan penilaian sendiri, bekerja untuk memasukkan lebih banyak perempuan dan anggota parlemen muda, dan beradaptasi dengan teknologi baru. Sejarah hari ini.